Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Tania. Saya merupakan mahasiswi semester 1 dari jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang ingatan dari mata kuliah psikologi. Apa sih itu ingatan? Ingatan atau bisa disebut juga dengan memori merupakan sebuah fungsi dari kognisi atau kemampuan untuk memperoleh pengetahuan yang melibatkan otak dalam pengambilan suatu informasi. Nah, ingatan juga itu merupakan kemampuan untuk menerima dan memasukkan atau disebut juga dengan learning, menyimpan retention dan menimbulkan kembali apa yang dialami, disebut juga dengan remembering. Nah, dalam proses mengingat informasi ini tuh ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada encoding. Encoding ini tuh merupakan proses pengkodean terhadap apa yang dipersepsi dengan cara mengubahnya menjadi simbol-simbol. Nah, proses ini tuh sangat mempengaruhi lamanya suatu informasi disimpan dalam sebuah memori. Proses ini terbagi menjadi 2 cara. Yang pertama tidak sengaja ini tuh ketika indera kita mendapatkan informasi dengan tidak sengaja. Contohnya ketika seorang bayi itu menyimpan pengalaman yang tidak sengaja, misalnya bahwa ia akan mendapatkan apa yang diinginkannya itu ketika ia menangis sekeras-kerasnya kepada ayah dan juga ibunya. Kemudian sengaja itu ketika suatu individu secara sengaja memasukkan sebuah informasi ke dalam ingatannya. Contohnya ketika kita selaku mahasiswa dengan sengaja mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosen di depan kelas untuk mendapatkan suatu ilmu atau informasi. Kemudian ada fungsi menyimpan atau storage. Nah, fungsi ini tuh merupakan suatu informasi yang telah kita pelajari akan tersimpan di dalam ingatan kita. Informasi tersebut walaupun sudah ada atau sudah tersimpan di otak kita, jika tidak sering digunakan itu maka akan hilang atau disebut juga dengan kelupaan. Terus kemudian ada fungsi menimbulkan kembali atau retrieval. Fungsi ini tuh berkaitan dengan menimbulkan kembali hal-hal yang tersimpan di dalam ingatan kita gitu, sehingga kita bisa mengingatnya kembali. Untuk menimbulkan ingatan yang sudah lama tersimpan dapat menggunakan cara yang pertama ada recall. Recall itu merupakan proses mengingat kembali suatu informasi di masa lalu tanpa petunjuk. Contohnya ketika kita mengingat nama seseorang tanpa adanya kehadiran orang tersebut di sisi kita gitu. Kemudian ada recognize. Recognize ini merupakan proses mengingat kembali suatu informasi melalui suatu petunjuk. Contohnya ketika kita mencoba mengingat nama seseorang saat berjumpa dengan orang tersebut gitu. Kemudian ada reintegratif. Reintegratif ini tuh ketika kita menghubungkan berbagai informasi itu menjadi suatu konsep. Nah, proses mengingat atau reintegratif itu ketika seseorang ditanya sebuah nama, misalnya Sang Kuryang. Ia merupakan tokoh legenda kan. Nah, maka kita akan teringat gitu banyak hal tentang tokoh tersebut. Nah, kemudian di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis ingatan. Yang pertama ada ingatan jangka pendek segera, kemudian ada ingatan jangka pendek kerja, ingatan jangka pendek perantara, ingatan jangka panjang kerja, ingatan jangka panjang arsip. Kemudian ada proses terbentuknya ingatan. Proses terbentuknya ingatan itu dengan cara kita berpikir, bergerak, melihat, mendengar, dan juga mengalami hidup gitu. Semua pengalaman atau kejadian tersebut itu akan disimpan di dalam otak kita. Kemudian masukan itu diurutkan oleh struktur dan juga proses otak berdasarkan nilai, arti, dan juga kegunaannya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi ingatan. Yang pertama adalah menganggap suatu informasi itu tidak penting. Nah, maka alasan inilah mengapa informasi itu sering dilupakan gitu. Kemudian adanya gangguan suatu rangsangan lain yang muncul bersamaan dengan tahap pemrosesan ingatan. Nah, contohnya tuh ketika kita sedang
mengingat nomor telepon yang sebelumnya kita tidak pernah tahu, terus kita mencobanya terus mengingatnya gitu dengan cara menyebutnya beberapa kali. Kemudian kita tuh mengobrol gitu dengan seseorang sebentar gitu. Nah, apakah kita masih ingat? Kemungkinan besar tuh akan sulit gitu untuk mengingatnya kembali. Ketiga, ada faktor lain yang mempengaruhi ingatan adalah faktor psikologis kita. Nah, yang keempat ada faktor yang mempengaruhi ingatan kita juga adalah faktor fisik dan juga kesehatan kita. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengingat dalam metode mnemonik, yaitu metode di mana informasi yang diingat itu dikaitkan dengan informasi yang lain yang mudah diingat. Nah, dalam metode ini tuh untuk meningkatkan daya ingat itu ada 5 teknik. Yang pertama ada metode logic. Metode logic ini tuh merupakan suatu metode yang berfungsi dengan mengasosiasikan tempat-tempat atau benda-benda di lokasi yang dikenal gitu, yang kita kenal dengan hal-hal yang ingin kalian ingat gitu. Yang kedua ada sistem kata kunci. Metode ini tuh sudah digunakan oleh orang-orang selama bertahun-tahun, terutama untuk mengingat kata-kata bahasa asing dan suatu konsep abstrak gitu. Nah, contohnya ketika ingin mengingat kata hiperbola gitu. Nah, kita membayangkan seorang kiper yang tidak dapat menangkap bola yang melambung terlalu tinggi gitu. Nah, yang ketiga itu ada teknik menghubungkan. Teknik ini tuh merupakan proses atau mengaitkan satu kata dengan kata lain melalui sebuah gambaran gitu. Nah, teknik yang keempat itu adalah teknik akronim. Teknik akronim itu adalah suatu teknik yang menggunakan bantuan akronim atau singkatan dari suatu tulisan. Nah, yang terakhir ada teknik akrostik. Teknik ini tuh sebenarnya sama dengan teknik akronim, yaitu menggunakan huruf-huruf kunci untuk membuat konsep agar lebih diingat gitu. Mungkin sekian pembahasan mengenai materi ingatan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.